Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Welber Jardim, pemain keturunan Indonesia yang masih berusia 16 tahun, yang telah resmi mendapatkan paspor Indonesia. Artinya, pemain ini akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U17 yang akan bermain di Piala Dunia U17 pada bulan November nanti. Tapi sebelum saya membahas tentang Welber Jardim, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 741.000, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur, saya tidak pernah menyangka sama sekali bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harap dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, teman-teman. Tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Senggol dong. Anyway, berita menarik yang saya baca ya kemarin teman-teman, bahwa Welber Jardim akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Dan memang penting juga sih, Timnas Indonesia U17 juga diperkuat oleh para pemain keturunan Indonesia. Seperti yang sekarang kita lihat, juga ada di Timnas Indonesia Senior dan juga di Timnas Indonesia U23. Sebetulnya untuk apa sih pemain-pemain keturunan ini? Seperti yang berkali-kali telah saya jelaskan, bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia ini diperlukan untuk menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia. Jadi dengan berlatih dan juga bermain di luar negeri, sebetulnya bukan saja teknik permainan mereka itu di atas rata-rata, tapi juga mental mereka itu beda, teman-teman. Maka itu ketika sekarang Timnas Indonesia sudah mulai diperkuat oleh para pemain keturunan, kita sudah bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan. Tapi, masih ada tapinya. Ini dari saya ya, tapinya ya. Dan ada pertanyaan juga nih, tapinya dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini, kok cuma satu pemain yang dipilih? Maksud saya kok cuma satu pemain keturunan Indonesia yang dipilih. Padahal kita tahu kan ada banyak pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau juga seleksi. Kalau menurut berita yang beredar yang saya baca di media digital dan juga di akun sosial media yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, bahwa menurut Coach Bima Sakti ada beberapa pemain diaspora Indonesia yang memang kualitasnya tidak lebih baik daripada para pemain lokal. Artinya, Coach Bima Sakti memang telah meneliti sedalam-dalamnya sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk memilih Welber Jardim. Tapi satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa pemusatan latihan atau juga seleksi tersebut kan tidak berjalan untuk waktu yang lama. Artinya tidak mudah juga bagi para pemain diaspora tersebut untuk bisa langsung menunjukkan performa terbaik mereka. Walaupun mereka mungkin sudah bermain juga di sebuah pertandingan uji coba ya, tapi gak akan gampang bagi mereka. Apalagi ya usia mereka kan masih sangat muda. Ini kan sekarang tahapan mereka untuk berkembang. Sama seperti para pemain lokal kita. Jadi ya wajar jika di proses seleksi atau juga pemusatan latihan ada pemain yang tidak bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Tapi ada baiknya juga jika Coach Bima Sakti atau juga tim pelatih dari Timnas Indonesia U17 juga memantau permainan dari para pemain diaspora ini yang sekarang tidak dipilih atau belum dipilih ketika mereka bermain di klub mereka masing-masing. Lihat juga bagaimana permainan mereka. Ya, saya menjelaskan ini agar kita semua bisa memahami bahwa yang pertama, sekarang ini mereka ini adalah pemain-pemain yang sangat muda, yang masih berada di grassroots level. Artinya, permainan mereka masih bisa berkembang. Ini bukan akhir dari karir mereka, betul kan teman-teman? Bukan saja para pemain keturunan, tapi juga para pemain lokal kita ini masih dalam tahap mereka berkembang menjadi pemain profesional. Jadi wajar jika dalam waktu yang singkat, ya, bukan saja para pemain diaspora, tapi juga para pemain lokal kita juga tidak menunjukkan performa terbaik mereka. Wajar. Tapi yang paling penting adalah pemilihan pemain harus sesuai dengan kebutuhan tim. Harus sesuai dengan game plan dari Coach Bima Sakti. Harus sesuai. Nah, saya kan ada nonton tuh ya pertandingan uji coba terakhir Timnas Indonesia U17. Ketika lawan Korsel ya, memang kalahnya cuma
tipis, 0-1. Kalah tipis kan, itu pun karena ada kesalahan. Tapi kan saya selalu katakan, kalau di sebuah pertandingan uji coba, jangan cuma dilihat hasil akhirnya. Memang kalau dari segi scoreline, ya ini hasil akhir yang tidak mengecewakan. Timnas U17 cuma kalah tipis 0-1 dari Korsel. Yang kalau nggak salah adalah finalis dari Piala Asia U17. Betul kan teman-teman? Tapi lihat dong cara bermainnya. Serabutan. Saya diwawancara oleh program Soccer Lover atau Soccer Talk tuh ya. Mereka datang ke rumah dan saya ditanyakan. Nah, saya jelaskan bahwa permainannya masih acak-acakan. Kenapa? Ya karena ini adalah pemain-pemain yang masih berada di grassroots level. Apalagi pemain-pemain kita tidak bermain di sebuah kompetisi. Betul kan? Nggak ada kompetisi U17. Jadi ya kalau mau dilihat level permainan, kalau menurut saya nih, ya seharusnya level permainan dari para pemain lokal kita juga belum bagus. Betul dong, nggak ada liganya juga. Iya kan? Oke lah kalau di sebuah pertandingan uji coba itu mereka bagus. Nanti gimana next? Belum tentu bagus juga. Jadi disinilah kita harus memahami konteksnya dari seleksi. Untuk pemain-pemain yang usianya masih berada di bawah 17 tahun. Beda kalau senior. Senior ini sekarang ini artinya kalau sudah di atas 21 tahun ya. Nah itu sudah beda. Karena mereka sudah berkembang lah ya setengah prosesnya. Tapi ini kan masih pada muda. Ya, tapi nanti kita tunggu, mana tahu nanti akan ada tambahan pemain diaspora. Bukan artinya saya gak pro dengan para pemain lokal, enggak. Selalu saya mengatakan bahwa para pemain kita yang berkembang dari sekolah sepak bola atau juga yang bermain di kompetisi itu tetap akan bisa membela timnas Indonesia di level manapun. Betul kan? Asalkan mereka punya kualitas, bukan saja dari segi teknik permainan tapi juga dari mental, dari mindset. Itu saja sih kuncinya. Jadi bukan karena memang mereka adalah pemain-pemain yang merupakan bagian dari kompetisi dalam negeri. Enggak juga. Harus yang betul-betul punya kualitas. Bukan saja dari teknik tapi juga dari mindset. Lihat saja sekarang. Para pemain yang bermain di level U23 dan juga di senior kan. Para pemain kita lainnya. Ketika mereka bermain dengan para pemain keturunan. Lihat kompaknya seperti apa. Lihat kesatuan di antara mereka. Mereka juga paham bahwa para pemain keturunan ini adalah untuk menambah kekuatan dari timnas. Dan mereka adalah satu tim, one team. Dan Shin Taeyong, kalau yang saya perhatikan, bukan artinya saya pro dia ya, yang saya perhatikan, dia gak peduli loh. Mau pemain tersebut adalah pemain keturunan, ataupun pemain bintang, ataupun pemain yang memang mencetak mungkin puluhan gol di liga, tapi asalkan gak perform, udah, cadangin dulu. Kalau memang dari cadangan nanti dicoba lagi gak perform, belum tentu dia akan panggil kembali. Betul kan, kalian tahu track record dari Shin Taeyong. Nah artinya ini pintunya ini masih terbuka sebetulnya bagi para pemain diaspora untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia U17. Yang untuk saat ini memang masih satu, tapi ini juga adalah pemain yang bagus. Saya mengatakan ini bukan karena Welber Jardim bermain di Brazil, enggak. Tapi saya melihat tahapan dia untuk bisa akhirnya gabung ke Sao Paulo U17. Sebelumnya dia bermain di Palmeiras, sebelumnya juga di Santos. Jadi memang ada tahapan yang dia jalani. Dan dia adalah pemain aktif. Jadi dia bermain di Liga U17. Sama juga sebetulnya dengan beberapa pemain diaspora lainnya. Tapi mungkin sesuai kebutuhan sekarang ini adalah di sektor yang ditempati oleh Welber Jardim. Di mana sektor tersebut? Dia bisa bermain di fullback sebelah kanan atau juga di wingback sebelah kanan. Tapi kalau saya lihat di pertandingan lawan Korsel itu, saya nggak lihat pertandingan uji coba lainnya dari timnas Indonesia U17. Tapi yang saya lihat lawan Korsel itu, kebutuhan dari timnas Indonesia U17 itu di mana? Di depan dan di tengah. Bagaimana cara build up yang dilakukan oleh para pemain di tengah? Saya nggak ngelihat ada aliran bola dari tengah. Ketika saya nonton pertandingan uji coba tersebut, karena kan patokan saya dari pertandingan uji coba adalah cara bermain. Yang dilakukan apa? Mengandalkan skill individu. Caranya seperti apa? Main speed. Ada pemain Korea memaksakan diri untuk melewati pemain Korea tersebut. Gimana caranya kok bermain seperti itu? Dapat bola cepat memberikan passing ke depan. Lari. Ya capek juga. Taktiknya seperti apa? Taktiknya ini harus jalan. Korea memang mainnya nggak begitu bagus. Tapi mungkin juga karena faktor lapangan. But in the end, kita bisa melihat ketika mereka mau bangun serangan, mereka gak terburu-buru. Artinya apa? Mereka tuh sudah tahu taktiknya itu harus dimainkan, taktiknya itu harus jalan. Bola itu gak langsung diberikan ke depan. Kalian lihat, nontonnya lagi pertandingan uji coba ini. Dan nanti kan kita akan bermain di Piala Dunia sebagai tuan rumah.
ya yang kita harapkan bisa lolos dari fase grup. Kan sayang kalau tersingkir di awal. Padahal sebetulnya kita di grassroots level juga punya pemain-pemain yang bagus. Tapi kita lihat ketika mau coba lolos ke Piala Asia U17 kita tersingkir kan. Artinya apa? Ya masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan. Tugasnya siapa ini? Tugas dari sang pelatih, Coach Bima Sakti. Artinya Coach Bima Sakti harus betul-betul menjelaskan kepada para pemain taktik permainannya. Kalau mereka dibiarkan lepas, gak akan bisa berkembang tim ini. Dan saya masih percaya bahwa Coach Bima Sakti ini punya knowledge, punya wawasan untuk membuat para pemain bermain secara taktis. Agar ketika nanti mereka bermain di atas lapangan, ya semangat mereka sudah tinggi kan, bagus, mereka berjuangnya habis-habisan itu lawan Korea, tapi cara bermainnya itu harus mengandalkan intelijensia. Jadi kecerdasan ini harus jalan. Caranya seperti apa? Itu adalah tugas dari tim pelatih untuk menjelaskan kepada para pemain. Dan para pemain keturunan ini dibutuhkan untuk menambah kekuatan. Dan saya harapkan ketika sekarang Welber Jardim telah dipilih dan dia telah mendapatkan paspor Indonesia, yang saya harapkan nanti juga dia bisa naik level. Bisa naik juga nanti ke U19 dan juga ke U20 sampai ke U23. Karena dia masih akan berkembang juga. Kan Marcelino Ferdinand saja memang yang punya kualitas di usianya yang 17 tahun. Dia sudah mencetak gol bagi timnas Indonesia melawan timnas Nepal di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia. Kenapa? Because he has the quality and he has the mindset, mental dia juga kuat. Dan dia adalah pemain yang merupakan bagian dari kompetisi dalam negeri kita. Artinya seperti yang tadi saya katakan, ada juga pemain-pemain yang bagus. Jadi bukan berarti semuanya adalah pemain diaspora Indonesia, enggak dong. Kita punya banyak pemain yang bagus juga yang berkembang dari kompetisi dalam negeri. Buktinya akhirnya Marcelino sekarang bermain di luar negeri, walaupun di Belgia. Tapi bagus kan? Dia juga sekarang progresnya bagus. Kemarin kita nonton dia bermain bagi timnas Indonesia U23, rapi banget kan? Lihat saja body balance-nya. Ya kenapa bisa sekarang beda? Ya karena ini masih tahap perkembangan bagi Marcelino Ferdinand. My point is, kalau sekarang dilihat ada pemain yang belum berkembang di level U17 itu wajar. Tapi bukan berarti sudah kiamat bagi mereka. Bukan berarti sudah akhir bagi mereka. Enggak, ini baru permulaan. Dan ini berlaku bukan saja untuk pemain yang berasal dari sekolah sepak bola di dalam negeri atau juga dari kompetisi di dalam negeri, tapi juga untuk para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Sama juga, they're still in process. Sekarang tinggal kita tunggu nanti dari uji-uji coba di luar negeri bagaimana hasilnya dan juga bagaimana cara bermainnya. Ada perubahan atau enggak? Kalau nggak ada perubahan, ya nanti kita tunggu di Piala Dunia apakah bisa berbuat sesuatu atau tidak. Pokoknya sebagai tuan rumah, ya kita harus bisa lolos dari fase grup dong. Kita semua akan mendukung tentunya timnas Indonesia U17. Betul kan teman-teman? Kita akan dukung. Sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dari timnas Indonesia, kita harus mendukung. Dan dalam hal ini, kita juga perlu mendukung Coach Bima Sakti. Ya kan? Biar dia juga bisa tenang, bisa menjalankan tugasnya sebagai pelatih dari timnas Indonesia U17. Tapi juga, saya masih berharap, jika nanti akan ada pemain keturunan lainnya yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia U17. Kalau nggak bisa, ya kita nanti harapkan di level lainnya akan ada pemain keturunan lagi yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Karena memang itu adalah sesuai dengan kebutuhan untuk bisa membangun kekuatan dari tim nasional Indonesia, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.